Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Davino dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kali ini saya akan memberikan video mengenai ilustrasi sederhana mengenai sistem kearsipan dengan menggunakan aplikasi digital Windows Explorer. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan siswa dalam menentukan susunan laci, guide, hanging folder dari setiap sistem kearsipan secara digital. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan memaparkan beberapa hal-hal yang perlu dipahami oleh siswa sebelum menonton video ini lebih lanjut. Yang pertama, siswa sudah harus memahami pengertian paling mendasar dari setiap sistem kearsipan, abjad, tanggal, kronologi, subjek, dan sebagainya. Yang kedua, siswa mengetahui elemen-elemen dasar dari sebuah laci arsip seperti urutan laci, guide, dan hanging folder. Lalu yang terakhir, siswa mampu mengoperasikan aplikasi Windows Explorer dengan baik. Maka dari itu, mari kita lanjutkan. Sistem kearsipan yang akan dibahas di video ini adalah sistem abjad, subjek, kronologi, nomor Melville Dewey, terminal digit, dan geografi. Aplikasi yang akan saya gunakan yaitu Windows Explorer, yang merupakan aplikasi pengelola file di sistem operasi Windows. Untuk video ini saya akan menggunakan aplikasi Windows Explorer dari Windows 11 versi 24H2. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai Windows Explorer terlebih dahulu. Windows Explorer atau File Explorer atau Library merupakan aplikasi pengelola file yang berasal dari sistem operasi Windows. Windows Explorer memiliki fitur yang disebut sebagai folder. Folder di Windows Explorer dapat berfungsi layaknya folder pada umumnya, yang digunakan untuk menampung dokumen-dokumen. Jika dalam Windows Explorer, folder dapat digunakan untuk tugas yang lebih dari menampung file, yaitu dapat digunakan untuk menaruh folder yang lain atau subfolder. Fitur subfolder ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai ilustrasi atau susunan dari laci digital yang ada di sini. Sistem yang pertama yaitu sistem abjad. Seperti yang sudah diketahui, sistem abjad merupakan sistem yang diurutkan berdasarkan nama dari pengirim surat atau tujuan dari surat, bisa nama seseorang atau nama perusahaan. Oke, dalam sebuah filing kabinet abjad terdapat beberapa laci. Laci tersebut dapat diurutkan dalam berbagai huruf. Seperti yang ini, pada urutan laci ada A sampai G, G sampai N, N sampai U, dan V sampai Z. Urutan laci ini tidak menentu, bisa A sampai E, lalu F sampai J, dan seterusnya, atau seperti ini, A sampai G, G sampai M, N sampai U, dan V sampai Z. Lalu dalam sebuah laci A sampai G, sebagai contoh, akan terdapat huruf tunggal, yaitu A, B, C, D, E, F, G, atau nama-nama berasal dari A, berasal dari B, C, D, dan seterusnya. Lalu di dalam guide dari huruf tunggal ini bisa langsung terdiri dari surat yang terdiri dengan nama A, seperti contoh Agustina atau dan seterusnya. Atau bisa terdapat hanging folder lagi yang berisi pemaparan lebih rinci dari nama. Seperti ini ada nama berasal AB, AG, AL, dan seterusnya. Oke, sekian untuk sistem abjad. Untuk sistem selanjutnya yaitu sistem subjek. Sistem subjek terdiri dari laci atau guide yang disusun berdasarkan subjek dari sebuah surat atau perihal dalam sebuah surat. Sebagai contoh, dalam sebuah filing kabinet subjek terdapat beberapa laci yang lacinya terdiri dari masalah utama atau subjek utama seperti keuangan, pegawai,
atau organisasi. Kita akan mengambil contoh kepegawaian. Lalu dalam sebuah laci kepegawaian akan terdiri beberapa guide. Guide tersebut mengerucut kepada surat yang lebih memiliki masalah yang lebih rinci, yang mengerucut ke bawah. Seperti untuk kepegawaian akan terdiri dari cuti atau surat lamaran pekerjaan dan lain-lain. Lalu dalam guide cuti bisa langsung surat dengan kategori cuti atau berisi hanging folder yang berisi cuti yang lebih rinci lagi, seperti cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti hari raya, dan sebagainya. Lalu dalam surat ini dalam hanging folder ini akan terdiri dari surat-surat yang berisi mengenai cuti melahirkan dari para pegawai. Sekian dari sistem subjek. Selanjutnya yaitu sistem kronologi. Berdasarkan pengertiannya, kronologi merupakan urutan surat atau sistem pengarsipan yang diurutkan berdasarkan waktu surat tersebut diterima atau waktu surat tersebut dibuat. Dalam sebuah filing kabinet sistem kronologi terdiri dari laci-laci. Laci-laci tersebut merupakan laci-laci yang diurutkan berdasarkan tahun atau dapat berdasarkan bulan. Namun umumnya akan menggunakan tahun. Sebagai contoh 2024 dan tahun sekarang 2025 dan seterusnya, 2023 atau 2026. Lalu dalam sebuah laci dari tahun 2025 maka akan terdiri dari guide atau pembatas-pembatas atau folder lagi untuk Windows Explorer yang berisi waktu yang lebih mengerucut lagi atau subtanggal. Dalam hal ini adalah bulan. Contoh Januari, Februari, Maret, lalu April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya sampai Desember. Lalu pada sebuah guide dari sebuah subtanggal dapat berisi langsung surat yang dibuat pada Januari atau terdiri dari folder lagi yang berisi dari tanggal atau tanggal 1, 2, lalu 3, dan seterusnya. Lalu dalam hanging folder ini akan terdiri dari surat-surat yang dikirim atau diterima pada tanggal 1 Januari 2025. Lalu sistem yang keempat yaitu sistem filing kabinet nomor DUI. Nomor DUI merupakan pengkategorian subjek dengan menggunakan nomor. Pada dasarnya sistem nomor DUI tetap berfungsi layaknya sistem subjek namun diberikan kode. Maka dari itu untuk cara kerjanya kita akan mengkopas atau menyalin dari filing kabinet subjek ke nomor DUI. Setelah itu kita akan berikan nomor untuk memenuhi syarat dari filing kabinet sistem nomor DUI. Yang pertama berisi dari bilangan ratusan yang dimulai dari 0, 100, 200, dan seterusnya. Lalu dalam sebuah laci dari filing kabinet DUI terdiri dari masalah utama layaknya sistem subjek namun diberikan kode yang dimulai dari 0. Laci-laci ini pembedanya terdapat pada bilangan ratusan seperti contoh ini 000, 100, 200, 300 sampai 900. Kita akan ambil kepegawaian lagi. Di sini terdapat dua subjek yaitu cuti dan surat lamaran pekerjaan. Di mana pada guide pembedanya terdapat pada bilangan puluhan yang dimulai dari 00. Lalu pada yang kedua 10. Lalu yang ketiga surat jenis kepegawaian lain dengan kode 020. Lalu surat jenis kepegawaian lain dengan kode 030.
terus sampai 090 karena nomor 100 sudah berada di subjek yang lain lagi. Oke, kita akan ambil contoh cuti. Pada cuti terdapat beberapa folder lagi atau bisa langsung surat. Namun untuk kali ini kita akan memakai folder lagi. Seperti contoh di sini ada cuti hari raya, melahirkan dan tahunan. Ini juga diberikan nomor lagi dengan pembeda, yaitu berada di nomor satuan atau bilangan satuan, dimulai dari 000 lalu 001 dan cuti-cuti lain yang menggunakan angka satuan. Yaitu filing kabinet terminal digit. Seperti yang kita tahu, terminal digit menggunakan 4 digit angka sebagai penanda dari sebuah surat. Namun dalam filing kabinet terminal digit yang akan kita ambil hanyalah 2 digit di belakang 4 digit tersebut. Oke, dalam sebuah filing kabinet terminal digit terdapat beberapa laci yang berisi tentang rentang nomor antara 2 digit di belakang dari 4 digit kode terminal digit. Sebagai contoh, folder yang pertama atau laci yang pertama akan terdiri dari surat dengan 2 bilangan kode terakhir 00 sampai 09. Terus surat yang kedua 10 hingga 19, kode ketiga 20 hingga 29, dan seterusnya. Lalu dalam sebuah folder yang berisi rentang angka ini akan terdapat angka-angka tersebut seperti 00, 01, 02, 03, dan seterusnya hingga 09 sesuai dengan isi dari laci ini. Lalu pada guide ini terdapat surat-surat dengan kode belakang 00 atau kode di 4 digit terakhir, di 2 digit terakhir pada kode terminal digit 00. Seperti contoh surat nomor 1000, atau surat nomor 1300, atau surat nomor 300, dan seterusnya. Yang menyamakan surat ini agar terdapat pada satu folder adalah 2 digit di belakang 00 sesuai dengan ketentuan pada terminal digit, yaitu diambil dari 2 digit terakhir dari 4 bilangan kode. Oke, sekian dari terminal digit. Lalu yang sistem yang terakhir yaitu filing kabinet geografi. Seperti namanya, filing kabinet geografi akan menggunakan lokasi dari surat untuk indeks dari pengarsipan. Untuk wilayah utama, di video ini kita akan menggunakan provinsi seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lalu pada sebuah folder atau laci dengan nama Jawa Tengah akan terdiri dari subwilayah dari Jawa Tengah atau provinsi Jawa Tengah, yaitu kabupaten-kabupaten seperti Boyolali, Klaten, dan seterusnya. Lalu pada folder Klaten atau di belakang guide Klaten akan terdiri hanging folder yang berisi sub-sub wilayah dari provinsi Jawa Tengah atau wilayah di bawah Kabupaten Klaten, yaitu kecamatan-kecamatan seperti contoh Kecamatan Karanganom, Harjo, Trucok, dan seterusnya. Lalu di balik folder Karanganom maka akan terdiri surat-surat yang berasal dari Karanganom atau akan ditujukan ke Karanganom.
Oke, sekian presentasi dari saya mengenai ilustrasi sederhana dari sistem pengarsipan dengan menggunakan File Explorer. Saya harap video ini dapat memudahkan para siswa untuk membuat sebuah sistem kearsipan berdasarkan sistem yang sudah saya jelaskan. Sekian, terima kasih.